Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Gedele Wirandana dengan NIM 2001-1074. Yang kedua ada Putu Riki Yonatan dengan NIM 2001-1100. Yang ketiga ada Komang Iwan Virgoyana 2001-1115. Di sini kami akan membahas materi tentang strategi tata letak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Riki Yonatan, NIM 2001-1100. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu strategi tata letak. Sebelum masuk ke materi, kita perlu ketahui bahwa lokasi adalah hal mendasar dalam strategi tata letak. Lokasi menentukan prestasi, merupakan ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan. Demikian pula pada kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa. Dengan demikian, strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. Banyak alasan yang mendasarnya. Di antaranya, sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi atau pabrik, sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Pengertian dari strategi tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Kemudian, hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah: yang pertama, utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer melatih silang karyawan, merawat peralatan, menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja berdekatan, dan menggunakan peralatan kecil yang mudah dipindahkan. Kemudian jenis-jenis tata letak. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi terjadinya aliran bahan, manusia, dan informasi dalam atau antar wilayah. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis tata letak, sebuah tata letak yang baik perlu menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, peralatan penanganan bahan. Manajer harus memutuskan peralatan yang akan digunakan, seperti ban berjalan, crane, automated storage, entry-level system, juga kereta otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. Yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruang. Desain tata letak dan penyediaan ruang hanya dapat dilakukan saat persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitan diketahui, seperti persyaratan ruangan persegi 4 minimal berukuran 6x6 kaki, ditambah toilet, kantin, tangga, lift, juga pencegahan masalah keamanan, kebisingan, debu, temperatur, dan ruang peralatan dan mesin. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenal jendela, penghijauan, dan tinggi atap untuk
menyediakan aliran udara, mengurangi kebisingan, dan menyediakan keleluasan pribadi. Yang keempat, aliran informasi. Penentuan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antar divisi, misalnya jarak antar ruang, pembatas setengah badan, atau ruang kantor terpisah. Yang kelima, biaya pergerakan antar wilayah kerja. Pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama lain. Terdapat 6 pendekatan biasa digunakan oleh para manajer dalam menyelesaikan permasalahan tata letak. Baik, perkenalkan nama saya Gede Limrandana, NIM 2001-1074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di tema saya, yaitu tentang tata letak kantor. Cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antar layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, berpondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain memegang peran besar di banyak kantor. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisa diagram hubungan atau relation curve. Diagram yang disiapkan untuk sebuah kantor desainer produk menyatakan kepala bidang pemasaran haruslah yang pertama dekat dengan wilayah desainer, yang kedua kurang dekat dengan sekretaris pusat, dan yang ketiga tidak dekat sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Pada layout ini, kedua kecenderungan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teknologi seperti telepon, seluler, pagar, fax, internet, laptop, PDA menyebabkan layout perkantoran menjadi makin fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik. Yang kedua, perusahaan modern menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. Kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan sedikit berada di kantor. Yang keempat, tata letak toko eceran. Sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen yang sebanyak mungkin. Penelitian membuktikan bahwa semakin besar produk terlihat oleh konsumen, maka penjualan semakin tinggi dan tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Kemudian ada 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko, yaitu yang pertama, tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luas toko. Yang kedua, gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetik dan aksesoris. Yang ketiga, distribusikan produk kuat, yaitu yang menjadi alasan utama pada para pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Yang keempat,
Gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat penontonan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen. Tujuan pertama dari layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Di samping itu, ada juga konsep yang masih diperdebatkan, yaitu biaya penempatan atau slotting fees, yaitu biaya yang dibayar konsumen untuk menempatkan produk mereka pada rak di lantai retail atau supermarket. Di samping itu, ada juga pertimbangan-pertimbangan lain yang disebut dengan service gaps, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, kondisi yang berkenaan dengan lingkungan, yaitu karakteristik latar belakang seperti tingkat kebisingan, musik, pencahayaan, suhu, dan aroma. Yang kedua, tata letak yang luas dan mempunyai fungsi, meliputi rencana bagian penerimaan tamu, sirkulasi jalan karyawan dan pelanggan, dan titik fokus. Dan yang ketiga, tanda-tanda, simbol, dan patung yang merupakan karakteristik desain bangunan yang memiliki arti sosial. Service gap adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Bumming dan Bittner untuk menekan dampak lingkungan fisik di mana suatu proses pelayanan berlangsung. Bumming dan Bittner menetapkan service gap sebagai lingkungan di mana layanan ini berkumpul dan di mana penjual dan pelanggan berinteraksi, dikombinasikan dengan komoditas nyata bahwa kinerja atau memfasilitasi komunikasi layanan. Service gap mungkin bisa disamakan dengan pemandangan. Hal ini termasuk fasilitas eksterior, lanskap, desain eksterior, signage, parkir, sekitar lingkungan, dan fasilitas interior meliputi interior design dan dekorasi, peralatan, signage, tata letak, kualitas udara, suhu, dan suasana. Perkenalkan, nama saya Kemanggan Frugiana, NIM 2001-1115. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gedilio Wirandana. Yang kelima, ada tata letak gudang. Store atau warehouse atau inventory adalah gudang penyimpanan untuk tempat penyimpanan material, baik bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Sebagian besar material disimpan di gudang di lokasi tertentu sampai material tadi diperlukan dalam proses produksi. Bentuk gudang tergantung ukuran dan kualitas komponen dalam persediaan dan karakter sistem penanganan bahan dari produk atau kontainer yang digunakan. Fungsi inventory yang pertama, memisahkan berbagai material untuk proses produksi. Yang kedua, menyediakan material untuk pilihan pelanggan. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon. Yang keempat, menjaga pengaruh inflasi. Receiving and shipping, penyimpanan dan transformasi bahan keluar untuk dimasukkan dalam gudang. Biaya-biaya ini meliputi peralatan, orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga diminimalkan kerusakan material dalam gudang. Intinya, gudang diharapkan berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Maka, dalam perencanaan gudang dan sistem
penggunaan diperlukan hal-hal berikut seperti yang pertama, memaksimalkan penggunaan ruangan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. Yang keempat, memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh material dan pengiriman material. Selanjutnya, ada tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh, jenis proyek ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Jika tidak dikembangkan dengan baik, tata letak ini akan bertambah kerumitannya dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, terbatasnya tempat pada semua lokasi produksi. Yang kedua, setiap tahapan yang berbeda pada proses produksi membutuhkan bahan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak hal yang menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. Yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis sesuai perkembangan proyek. Berikutnya ada tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan secara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda atau di saat penanganan pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi atau volume rendah dengan variasi tinggi. Pada tugas akhir ini hanya dibahas mengenai layout atau lokasi departemen dengan penataan lokasi departemen yang baik. Diharapkan perusahaan mendapat keuntungan antara lain. Yang pertama, ada biaya penanganan bahan baku menjadi minimal. Yang kedua, penggunaan ruang yang efisien. Yang ketiga, mencegah terjadinya kemacetan aliran bahan. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja yang efisien. Yang kelima, mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses perbaikan atau untuk pelayanan konsumen. Selanjutnya ada cost stocking. Cost stocking adalah menghindari penempatan material atau barang-barang dalam gudang dengan langsung memprosesnya saat diterima. Artinya, bahan dipindahkan langsung dari penerimaan untuk pengiriman dan tidak ditempatkan dalam penyiapan di gudang. Dalam sebuah fasilitas manufaktur, produk diterima langsung pada ini berkaitan pada sebuah pusat distribusi. Muatan yang lebih telah diberi label dan disusun sebelumnya, tiba pada dok pengiriman untuk dirute ulang sehingga menghindari aktivitas penerimaan secara formal. Berikutnya ada random stocking. Yang pertama, ada penyimpanan sementara. Suatu proses produksi yang dilakukan dengan melewati beberapa proses akan menghasilkan material setengah jadi, yaitu material yang harus menunggu dilakukan proses berikutnya. Yang kedua, penyimpanan semi permanen. Penyimpanan semi permanen merupakan penyimpanan untuk material-material menunggu pemerintah untuk dikeluarkan. Yang termasuk dalam penyimpanan ini adalah material produk jadi, material sisa, dan lain sebagainya. Fungsi penerimaan. Untuk pelancaran proses penerimaan, maka beberapa fasilitas diperlukan departemen penerimaan, yaitu yang pertama, area yang cukup untuk penempatan angkutan. Yang kedua, dokter atau pintu
dermaga sesuai dengan alat angkutan yang keluar masuk pabrik. Ketiga, dockboard, suatu alat sebagai jembatan penghubung antara lantai dock dan lantai trailer untuk memudahkan perpindahan material dari trailer ke dock. Yang keempat, area untuk palet atau peti kemas material produk. Yang kelima, area untuk menetapkan produk sebelum dilakukan pengiriman. Yang keenam, suatu kantor untuk kegiatan administrasi. Yang ketujuh, fasilitas lain, area untuk gang, jalan masuk, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.